file di internet atau ada orang yang mengirimkan saya link Google Drive. Misalkan seperti hari ini kan dapat materi ya, dapat materi dari panitia, dari narasumber. Itu bisa langsung Bapak Ibu ambil menjadi milik Ibu Bapak di drive Bapak Ibu, tanpa harus download dulu. Gitu. Caranya oke, baik kita contohkan ya. Kita contohkan. Jadi ini memudahkan Bapak nanti saat melaksanakan pembelajaran atau mungkin apa ya, manajemen di sekolah ya. Sekarang silakan buka Google Chrome. Saya akan berikan Bapak sebuah file yang nanti Ibu Bapak akan pindahkan ke drive Ibu Bapak dan langsung menjadi milik Ibu Bapak. Ya, baik, sudah buka Google Drive-nya? Google Chrome? Udah. Terlihat nggak ini tulisannya? Nggak terlihat ya? Terlihat tapi tak terbaca. Ini bisa kita besarkan. Ini saya besarkan caranya ini. Nah, besar ya? Sudah tahu caranya? Sosial. Biar jadi besar kecil, ini kan kecil, ini besar. Nah, memperbesar sudah tahu caranya? Kontrol ditambah dengan pencarian itu. Kontrol pencarian sama huruf M. M itu kan magnifier. 3 tombol yang ditekan coba. Kontrol. Ini pencarian. Kontrol pencarian plus M itu besarin. Bisa ya? Bisa. Nah, untuk ngecilin juga sama. Kontrol pencarian huruf M. Namanya contoh daftar nilai. Coba cari. Contoh daftar nilai. Coba cari ada namanya contoh daftar nilai. Ada ketemu? S.id garis miring IKM 2022. Hah? Lo kenyang sih. Lo ceria sih. Nggak ada contoh daftar nilai par SK yang ada di situ. Contoh kurikulum, contoh daftar nilai. Ada contoh daftar nilai ini. Silakan Ibu Bapak coba klik yang ini. Contoh daftar nilai, baca di sini, klik. Ketemu enggak? Ketemu. Nah, coba klik apa yang keluar. Itu adalah sebuah file berbentuk spreadsheet. Ya. Baik. S.id IKM 2022 ya. Ya, di situ ada contoh administrasi IKM. S.id garing IKM 2022. Contoh administrasi IKM Papa Harun Rozi. Saya dulu. Nah, sampai terlihat seperti ini. Nah, kelebihan dari Google Workspace for Education itu ketika ada orang yang mengakses file kita langsung ketahuan orangnya ini ada di sini. Ini siapa ini? Bu Andriani. Mana? Nah, mungkin jadi langsung kelihatan di sini yang sedang membuka. Ada 29 orang. 34 yang sedang akses. Ya. Itu hanya Bapak. Apa? Hanya yang punya data yang bisa melihat nama-nama yang Ada juga sebelahnya Ibu, coba lihat. Ada di Ibu juga. Itu kan bulat-bulat kayak balon. Yang mana Pak? Kiri. Ini kan? Oh, Ya. Jadi kita Di mananya bisa Pak? melihat. Ini Pak, bulat-bulat kayak balon yang mana sih? Nah, file ini ada di saya, ya, di drive saya. Jadi yang dapat melihat opsi untuk mendownload dan mencetak dan menyalin. Ini kan dalam posisi tercentang ya. Kalau ini saya matikan, nah
Ini saya matikan ya. Saya matikan. Kemudian selesai. Ibu bapak tetap bisa melihat, tapi nggak bisa ibu bapak print, tidak bisa ibu bapak copy, hanya bisa dilihat aja. Coba sekarang klik file, coba ibu bapak klik file gimana? Ya, klik file. Ada nggak tombol downloadnya? Nggak ada ya? Nggak ada, bagikan. Oh, kalau saya ada. Kenapa kalau saya ada? Karena punya saya. Nah, itu kerennya nih, Google itu kayak gini kerennya. Oke. Nah, kalau posisi begini, maka ibu bapak nggak bisa menjadikan ini sebagai milik ibu bapak. Nah, berarti kalau ada orang yang menyeting seperti ini, itu tandanya dia tidak mengizinkan orang untuk mendownload atau menjadi memilikinya. Orangnya pelit. Ya untung saya nggak pelit Pak ya. Iya, iya. Oke. Yang penting ibu bapak tahu, karena mungkin bisa jadi ada sebuah file yang memang tidak untuk dibagikan, tapi hanya untuk Dibaca saja. Oke, saya kembalikan pengaturannya ya. Apa tadi saya klik? Bagikan. Bagikan. Kemudian gerigi roda. Nah ini boleh nggak centang salah satu? Boleh ya. Kalau ini tidak saya centang, berarti kalau ada orang yang saya jadikan editor, dia nggak bisa mengubah izin, gitu ya. Nggak bisa nambahin orang. Oke baik. Coba sekarang bisa nggak mendownload di bapak? Coba cek. Langsung aktif ya. Nah sekarang yang seperti saya katakan tadi, gimana caranya mengambil file orang, bukan mengambil sih ya, memindahkan file orang ya ke punya kita langsung dan bisa langsung kita edit ya, tanpa harus download dulu ya, biar nggak ribet kan 2 kali kerja. Iya. Ada 2 langkah sebenarnya bagaimana agar file orang itu bisa ke drive-nya kita. Langkah yang pertama itu adalah dengan membuat shortcut. Membuat shortcut atau pintasan. Itu yang pertama ya. Nah, kalau yang membuat pintasan ini, itu statusnya file itu masih milik orang itu. Tetapi dibuatkan pintu masuknya di drive kita. Kita coba buat lewat pintasan ya. Oke. Mana tempatnya? Ini dia. Klik file ibu bapak, klik file. Sudah klik file? Sudah. Oke. Kemudian ibu bapak silahkan klik tambahkan pintasan ke drive. Ada? Ada. Ada. Ini dia. File. Tambahkan Klik file. pintasan Kan? ke drive. Jadi kita akan membuat shortcut ke drive kita. Ini bisa berfungsi kalau ada file yang nggak bisa kita ambil. Coba tes, bisa nggak dia dibuatin shortcut? Sehingga ketika suatu saat ibu bapak perlu file itu nggak perlu capek-capek cari. Karena ibu dan bapak sudah membuatkan shortcut yang memudahkan ibu bapak untuk membuka file itu. Ya, kan kadang-kadang ada kita dikasih file sama orang, masuk ke drive. Mana dia file itu ya? Nah, maka untuk amannya bisa langsung ibu bapak buatkan shortcut supaya gampang nanti ngambilnya. Coba klik tambah pintasan ke drive. Belum kelihatan. File, mana filenya? Buka di Google Drive, Bu. Google Drive dibuka. Nah, ini jadi ini file. Kalau sudah klik enter, lihat di bawahnya ada tulisan tambahkan pintasan di sini. Betul ya? Coba klik tambahkan pintasan di sini sekarang. Pelan-pelan ya. Klik tambahkan pintasan di sini. Bisa? Ulang. Ade. Min lo kam semalik pang anong ito? New folder. Min lo kam semalik pang anong pa ito? Kakak jenis. Sudah diklik Lis total tambahkan may drive pintasan di sini. Oke. May drive? Iya. Klik bentar. Dapat. May drive. Mana nggak bisa, Bu? Nggak kelihatan ya? File, tambahkan pintasan, betul. Drive saya. Kita jangan bukan
Drive saya. Kamu? Pokoknya drive saya tuh ketik. Akan drive Kan saya. ada drive saya kan ada tuh kan, klik entah. Tah? Tadi tanda bintang. Ya? Iya. Kota. Ya, buka drive, kadang. Kalian tambah new. Buat nama foldernya pelatihan CB Lombok Plaza. File Xong đến làm đi báo ulang File tuh. tulis penyunan Ya. ignorant Dan sekali lagi kami mengingatkan, ini bukan mesin ketik, ya. ini folder Ini Chromebook. tadi Ya. nah lu singin Nah, ini pelatihan CB Chromebook, lo ya dia. Tadi perjalanan, kemanapun dia singgah itu akan kedetek di sana. Ya? Contohnya, bukan saya. Ya kalau saya balik rumah, sekolah, ke hotel. Tapi bukan main-main yang lain. Ke hotel ini kan ngisi pelatihan, ke BPP, ke dinas. Itu aja dia anunya, garis-garisnya saya. Ya, itu tersimpan di Google Map-nya secara otomatis. Wah, gitu ya. Banyak di YouTube, Pak. Tapi ini juga bisa jadi apa namanya penjaga untuk bapak-bapak. Cek coba HP ibunya. Ya betul. Orang ke pasar. Dulu anak ibu buka ya. Kan ini sebagai kepala sekolah ya. Oke, nah saya buka drive dulu. Buka jadinya ini. Cara yang ibu sampaikan tadi tetap harus dilakukan, Bu, karena itu proses upload namanya. Ya, proses upload itu tetap harus dilakukan. Kalau triknya saya, bukti SKP mana ya, saya taruh ya. Bukti SKP di bawah. Nah ini. Oke. Kalau kepala sekolah itu kan empat item ya. Penata usahaan, ada di layar kan, penata usahaan, sarana prasarana, pemeliharaan aset dan peningkatan mutu PTK. Ini aja kan kalau kepala sekolah ya. Oke. Jadi saya cukup membuat 4 folder, Bu, Bapak sekalian nih. Buat 4 folder kayak gini nih. Ya. Buat 4 folder. Nah, nanti saat kita entry ke SKP, Ibu dan Bapak cukup ambil file, cukup buat 4 link. Yang pertama adalah link untuk penata usahaan, yang kedua link sarana, yang ketiga link pemeliharaan aset, yang keempat link peningkatan mutu. Link ini sama tetap tiap bulan, ini aja yang diupload. Jadi bulan Januari sama Februari link yang sama yang saya upload. Nggak pernah berubah saya, jadi cukup sekali saya buat link. Nah tinggal link itu yang saya copy ke SKP berikutnya. Lalu gimana untuk bukti tiap bulannya, kan harus tiap bulan. Maka di dalam misalnya nih pemeliharaan aset, di dalam pemeliharaan asetnya ada bulan-bulannya saya buat pakai Google Doc. Ini bulan April, ini bulan Mei. Jadi tidak perlu tiap bulan bikin link. Jadi cukup kita buat link besarnya saja. Ini buat link besarnya yang ini. Jadi nanti Pak Kadis ketika dia membuka link, yang terbuka adalah seperti ini. Kalau misalkan bulan Mei, ya tinggal dia lihat Mei. Jadi tidak perlu pas April bikin lagi yang baru link. Ribet kan terlalu sering buat link. Cukup sekali buat link. Nah kalau saya tidak perlu ribet-ribet bikin laporan. Kan biasanya setiap kegiatan saya taruh di Facebook kan. Udah link Facebook saya taruh di sini. Iya, dikasih jempol sama Pak Kadis. Gitu.
sarana prasarana. Bentar. Kan tengan Pak Kadin atau tegas. Bentar. Yang ada tadi contohnya yang ada Facebooknya ya. Biasanya di peningkatan mutu nih. Peningkatan mutu PTK. Nah, misalkan Mei. Apa saja peningkatan mutu PTK-nya? Nah, nih. Komunitas belajar Mei, ini kegiatannya. Pelatihan sekolah penggerak, ini linknya. Udah ini aja. Iya, link Facebook itu saya taruh di sini. Atau kalau ada foto-foto surat tugas di Drive, bisa juga link Drive taruh, dia boleh. Tapi kalau saya kan biasanya pasti kita posting kan di Facebook ya, kegiatan sekolah itu. Ya udah itu aja taruh di sini. Nanti kan tinggal diklik aja sama pemangku Pak Kadis. kepentingan. Kalau penuh ngelik. Paling langsung jempol kan. Sama seperti ibu kepala sekolah kan, langsung jempol kan. Tapi ketika satu saat kebetulan Pak Kadisnya ingin ngeliat misalkan ya, kan bisa langsung. Nah, masuk kan? Oh beneran ada kegiatan. Ada Instagram diri. Nah ini saya membuat website sekolah menggunakan Belajar ID nih. Ini Pak Belajar ID membuatnya ini. Bagus ya? Bagus. Jelek dah. Ini saya padukan dengan Canva. Ini bikinnya kan pakai Canva. Ya kan udah punya yang pro kita kan? Canva. Ini profil lulusan sekolah saya. Ini dari Canva ini. Ini kan yang kemarin, yang lulus kemarin ini. Ya. Mewah rupanya sekolah saya, padahal sejatinya sebenarnya bangunannya jelek. Karena tampilan begini kan. Iya, wah jadinya gitu. Oke. Nah, untuk saya kontrol guru di sekolah, saya punya sistem namanya molah ganti. Ini dibuat pakai Google Doc, pakai Google Form, bisa buat molah ganti. Manajemen sekolah berbasis digital terintegrasi. Ini surat keluar. Saya yakin Bu Bapak kalau sering bikin surat, nomor suratnya ngarang-ngarang. Karena buka agenda surat entah di mana, betul ya? Ada sih. Udah berani kalau nomor surat. Cuma kadang pas kepepet. Iya, kalau kepepet. Betul ya? Kadang-kadang kalau lolosan tidak kita arsipkan. Dengan memanfaatkan Google Workspace bisa membuat surat mengarsipkan surat. Nomornya juga malah bisa otomatis. Termasuk mengarsip surat masuk bisa. Termasuk membuat buku ekspedisi. Kan kalau di rumah ada permisi Bu ada kiriman, kan ibu di foto ya. Di sekolah kalau peringatan surat, gitu kan juga pakai ini, pakai Google Form kita buat. Jadi setiap ngantar surat ke dinas kita foto. Sehingga kalau ada dari dinas bilang ini SD ini Bu, Ibu belum ngirim laporan ujian atau laporan kilat. Ini Pak buktinya ada fotonya. Kita rekam lewat Google Form nih. Ini Google Form ini isinya di dalam. Mau rapat pakai Google Meet. Jadi guru tinggal ke sini, tinggal klik ini langsung rapat sudah. Buka satu Pak, contoh. Ini kan rapat daring, langsung udah rapat saya tuh. Tuh kan halo. Ini surat keluar. Satu Pak, iya. Besok kan di Google Meet kan? Nah ini surat keluar ini, tanggal surat, jenis surat, alamat surat. Nanti nomor suratnya ada di bawah. Google Form kadang tak? Google Form sama spreadsheet ini makanya. Ini kan spreadsheet ini. Google Sheet ini. Nah besok akan dijelaskan. Ya. Betul. Betul. Ini lagi ada notulen rapat. Biasanya kalau mau rapat, bingung nyari buku notulen rapat. Sekarang pakai belajar ini nggak perlu repot-repot. Tinggal klik ini notulen rapat, langsung keluar tempat nyatetnya. Seperti tadi pagi, saya nggak bisa mimpin rapat di sekolah. Saya minta tolong panitia rapat ya untuk persiapan pameran dan pentas anak-anak bagi rapot. Langsung nih notulen rapat tadi bisa saya baca ini. Pakai dokumen. Iya, ini bukti Pak, ada fotonya langsung. Ini ketua panitianya nih. Jadi tetap bisa kita pantau dari jarak jauh. Hasil rapatnya apa? Ini hasil rapatnya ini.
pramuka menunya ikan bakar. Oh, berarti dia mau bakar-bakar lah ini. Mantap. Mau habis lagi rapot. Ya, kamu lagi rapat di sini. Bisa, pasti bisa ya. Nah, ini fitur-fiturnya ya. Nah, kalau di rumah sakit kan ada namanya rekam medik. Kalau saya coba buat namanya rekam akademik. Ya, ini belum jadi yang menu yang ini. Nanti di sini isinya adalah semua kakak siswa, akte lahir siswa, kartu KIP siswa, scan rapot siswa, sehingga ketika suatu saat ada rapot hilang, perlu KTP anak-anak, orang tua perlu kakak segala macam, nggak perlu lagi minta-minta, udah ada semua di sini. Itu pakai apa buatnya? Pakai belajar ID semua. Jadi banyak manfaatnya. Bagaimana? Termasuk agenda harian guru nih saya. Saya kalau mau tahu guru saya apa yang dilakukan hari ini ada di sini semua datanya. Nah, ini agenda harian. Ya, ini agenda hariannya. Ini pakai apa buatnya kira-kira ini? Google Form sih. Rata-rata Google Form aja nih kan. Nama gurunya siapa, kelasnya. Hari ini ada pembelajaran tidak? Oh, ada. Kalau ada, apa mata pelajarannya? Apa materinya? Berapa siswa yang tuntas? Yang tidak masuk berapa? Yang sakit berapa? Tinggal isi di sini. Terus kalau yang sekolah penggerak kan pasti ada refleksi. Refleksinya apa? Ada di sini. Peristiwa apa yang membahagiakan Anda hari ini? Tulis dia. Harus nulis enggak? Harus ngetik enggak? Nggak harus, pakai mulut. Ngetiknya bisa. Yang membahagiakan hari ini adalah, langsung dia ngetik. Pembelajaran selanjutnya akan lebih baik jika, kan itu biasanya ya kalau sekolah penggerak ya, Tindak lanjut ya. dia ketik di sini tiap hari dan bisa saya cek langsung. Nah, ini rata-rata memanfaatkan Google Form dan Google Sheet. Ya, silakan.